Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kilan dari Majelis Taklim Iwamit On Air untuk menampilkan yel-yel kreasi pada sore yang penuh barokah ini. 3, 2, 1, kamera rolling action. Alah, duit berkurang karek sakmene mengko lek kancaku info dolan piye ya? Wes, sorry ora iso, lagi ngirit. Sorry, ora iso, aku lagi ngirit. Sorry, ora iso, aku lagi ngirit. Sorry, ora iso, aku lagi ngirit. Oh, sorry, ora iso, aku lagi ngirit. Halo, Besti. Hei, halo Besti. Ayo ngabuburit, jajan seblak Besti, neng kono ke lo ayo. Guys. Mbak Suci, Mbak, sing eling Mbak. Kembang suket mekare sore. Ndase mumet, wetenge ngele. Wajar mergaya poso. Ngeposke rasa Mbak. Wis toh, ayo ngabuburit nang Hasidah bae. Ya wes. Wes, ayo. Ayo. Ya. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Setiap bulan Ramadan kita itu selalu tadarusan bersama-sama, bukan? Kenapa? Malaikat Jibril datang setiap malam Ramadan. Kalau memang cuma baca, ngapain ada malaikat Jibril setiap malam Ramadan? Baca sendirian kan bisa. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mudarosah, yaitu mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami, direnungkan dan dihayati. Keberkahan Ramadan tidak hanya terletak pada puasa, tetapi juga pada bagaimana kita mendalami dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Makanya Kanjeng Nabi di bulan Ramadan fokus kepada Al-Quran itu bukan cuma baca, tapi beliau mengkaji bersama Jibril, membahas bersama Jibril, hukum-hukum, bacaan-bacaan, nasik, mansuk, dan lain-lain. Karena sejatinya pemahaman kita terhadap Al-Quran adalah petunjuk hidup. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad. Setelah itu, Al-Quran turun secara bertahap selama kurang dari 23 tahun. Turunnya Al-Quran menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral, keagamaan yang sedang terjadi.
Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid. Periode Mekah menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan. Dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Maidah ayat 5. Jamaah hasidah rahimakumullah. Tempat turunnya Al-Quran menjadi khairul biqa atau sebaik-baik tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Bulan turunnya menjadi sebaik-baiknya bulan, yaitu Ramadan. Yang membawanya adalah sebaik-baik malaikat, malaikat Jibril. Malam turunnya menjadi malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang menerimanya adalah sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jika Al-Quran turun atau hidup di hati kita, maka akan menjadi khairul ibad, sebaik-baik hamba yang menyeimbangkan antara hablum minallah, yakni relasi dengan Allah, ibadah, dan hablum minannas, relasi dengan sesama, yakni muamalah. Dan ini yang diisyaratkan oleh Al-Quran, dibuka dengan surat Al-Fatihah, di mana keseluruhannya berisi pujian, pengagungan Allah, simbol hablum minallah, dan ditutup dengan surat An-Nas, berarti manusia, mengisyaratkan kepada kita bahwa hubungan baik dengan Allah mesti harus membawa kepada hubungan baik dengan sesama. Malam ke-17 bulan suci Ramadan. Malam ke-17 bulan suci Ramadan, itu namanya malam nuzulul Quran. Allah turunkan wahyu, Jibril yang menyampaikan pada Nabi Muhammad saat di Gua Hira. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbi rahibil Qur'an, muhibbi rahibil Qur'an. Selamat menyambut malam peringatan nuzulul Quran. Semoga kita bisa menjaga semangat kita menghiasi Ramadan dengan mendawamkan membaca Al-Quran, dan semoga dengan berdekat-dekat dengan Al-Quran hati kita terpaut, kelak kita mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Terus berputar roda zaman. Banyak sejarah jadi pelajaran. Berkumpul bersama teman-teman. Semua semangat membaca Al-Quran.
Iwamit. Hadiru dengan Kalian belajar pantang atau mundur dengar Allahu Akbar. Qasidah Bersatu. Allahu Barakallah. wa akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.